Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawlana. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tuflihun. Wa qala aidan wa ista'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhsinin, yaitu yang terhormat Ibu Kokom Komarian beserta keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Muhsin beserta Ibu Hajah Yayah Rogaya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini senantiasa kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Dan juga yang sangat saya hormati Shahibatus Syukur yang saat ini sedang sangat gembira, yaitu Ananda Diani Husnul Fatimah atau Ani dengan pasangan insya Allah akan menjadi seorang ayah yang tinggal beberapa bulan lagi, yaitu Ananda Oki Prayogi. Oki Prayogi, mudah-mudahan dijadikan pasangan yang soleh dan solihah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan amanah. Dan juga yang sangat saya hormati tim Qasidah Al-Muhsinin, semuanya alhamdulillah udah mulai kompak dan kita yakin insya Allah kalau banyak jobnya, banyak rezekinya, banyak rezeki. Mudah-mudahan kita doain. Walimatul hamal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, alhamdulillah gurunya sendiri. Dan juga terima kasih juga kepada Ibu Sajayul ini, ya alhamdulillah yang telah terus standby untuk kameramennya nih ya, kameramen yang mudah-mudahan. Cuma kadang-kadang lupaan beliau mau di sana di sini nggak taunya lupa, nggak datang. Alhamdulillah pada hari ini keluarga Ibu Kokom. Kalau kata orang bahagia, gunung gede, tapi lebih gede hatinya Bu Kokom nih. Kata Bu Kokom, bentar lagi saya nambah cucu. Jadi betul-betul nenek-nenek gitu. Iya, kan adiknya cuma baru satu, ya maksudnya anaknya itu yang punya cucu 2, sekarang udah 3. Jadi udah benar-benar nenek-nenek begitu dia. Mudah-mudahan dengan bertambahnya nanti cucu dalam keadaan sehat ya, selamat ya. Harapannya dari kakaknya sudah, karena kakak sebagai pengganti orang tua ya, mendoakan mudah-mudahan tidak ada halangan sesuatu apapun juga. Harapannya kalau bisa jangan sampai disesar ya teh ya. Makanya harus benar-benar banyak bergerak gitu ya. Nah, mudah-mudahan Ibu ini merupakan tanda syukur ya, tanda syukur
keluarga ibu pokok, ya terutama Ananda Ani betul-betul nanti harus mempersiapkan diri menjadi seorang ibu, ya. Dulu juga masih kayak bocah, sekarang udah harus dewasa, sampai 3 tuh kalau nggak salah. Ya Allah, iya, lain kan di barengan, yang gak lama kan barengan dia. Insya Allah ya. Kenapa ibu? Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, ya, ini bersyukur, kita juga termasuk orang-orang yang mensyukuri, ya Bu ya. Karena orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan, insya Allah ini janji Allah, bukan janji saya, bukan janji manusia. Di dalam surat Ibrahim dijelaskan wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang banyak syukurnya tidak terkecuali siapapun orangnya, gitu. Sekalipun kita gak ada apa-apanya, orang-orang biasa, tapi banyak bersyukur, maka akan ditambah yang namanya nikmatnya. Nikmat sehatnya, nikmat umurnya, nikmat rezekinya, nikmat ibadahnya. Orang kalau bersyukur begitu, ibu. Mudah-mudahan ya orang yang bersyukur, ya alhamdulillahnya juga bagus, alhamdulillahnya juga bagus. Mudah-mudahan semuanya kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, kalau orang yang bersyukur itu menginginkan kebahagiaan hidup itu di dunia sampai akhirat, ya. Bila ingin selamat dunia akhirat, janganlah sekali-kali lupakan sholat. Bila inginkan berkah dan dapatkan rahmat, janganlah lupa selalu baca sholawat. Alhamdulillah sholawat banyak banget ya. Insya Allah 4 nur sholawat ini nanti akan membuahkan hasil yang dikandung. Karena itu lebih cepat ibu menangkapnya ketika dikandung. Ini kebetulan 4 bulan ya, 4 bulan itu bertepatan dengan perintah Allah melalui malaikat Jibril. Tuh tentukan. Tadi belum sholawat ada wajah banget. Ya, puji Nabi subhanallah, beruntung. Suaranya mana cakep banget tadi yang baca memang. Ya, sholawatnya ya Bu ya, kita ngikutin terus ini direkam Bu oleh si cabang baik, insya Allah begitu ditentukan nanti jadi anak yang soleh atau jadi anak yang solihah. Apalagi emaknya nggak pernah ninggalin sholat sampai nanti gede kehamilan tetap sholat, ya. Sujudnya umpama nih nggak bisa sampai kayak kita biasa, ya udah seapanya ya namanya perut udah gede ya. Kadang-kadang ada saya nggak bisa sholat nih karena sujudnya perutnya ya sedapatnya, itu gimana bisanya. Nah yang penting jangan tinggalin sholat. Ketika kita nanti nggak pernah tinggalin sholat, apalagi ditambah dengan yang sunnah-sunnah, ditambah dengan doa, insya Allah mengeluarkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum. Insya Allah nanti ketika Allah sudah waktunya dikeluarkan itu dari rahim perut ibu kita nggak tahu sama sekali Bu. Baru diciptakannya yang namanya wa ja'ala lakum sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, hati, agar kita termasuk orang yang bersyukur. Tuh, ya, orang-orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat. Ya, Bu ya. Kenapa, Ibu? Orang yang bersyukur nikmat itu dia dapat melakukan hal-hal. Ini bahagia banget Bu, karena kita mengharapkan tadi yang namanya keberkahan, yang namanya rahmat dari Allah.
Ya dengan bersolawat, insya Allah yang pertama yang dilakukan, ya bukannya sedang yang hamil aja, termasuk kita. Termasuk kita satu, ibu berbagi, suka berbagi, apalagi kalau lagi hamil, ya berbagi. Duduk dengan orang hamil, berbagi, tahu berbagi bu? Karena orang hamil ada yang orangnya maluan, ada orangnya yang gak maluan. Jadi kalau dekat orang yang lagi hamil nih, hamil muda, ibu megang apa aja, mau gitu. Oh ini ditawarin terus, karena ada yang pengen banget ibu. Saya dulu punya jamaah, dia kepengen tibang sambel, tahu sambel? Nah itu orang lagi nyambel ibu. Dulu kan zaman dulu nggak kayak sekarang pakai gas ya bu. Dia tuh bulak balik, dimatiin lagi tuh api, dimatiin lagi tuh api bu. Kenapa? Ini yang punya sambelnya lagi nyambel ada nama-namanya. Kok mati dulu gitu doang? Iya ini kok mati lagi. Sampai 3 kali bu, dia bulak balik ke rumahnya. Itu nggak ditawar-tawarin sambel. Padahal cuma sambel kan. Ya itu kadang-kadang seperti itu. Makanya kita ya berbagi, apalagi orang hamil, hendaknya banyak berbagi artinya banyak bersedekah gitu bu. Secara tidak langsung kita mendidik anak kita yang ada di dalam supaya tidak menjadi orang yang korek, pelit, bahasa Arabnya bahil, ya bu ya. Pelit, bau korek, keket merakeket, pantat kutilang kuning, kesumbatan dari desa. Habis tertutup perkaranya. Jangan sampai, ya bu ya, jangan pernah pelit orang yang sedang hamil, ya. Kita juga begitu. Itu ciri-ciri orang yang bersyukur atau mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, yaitu ibu bisa membahagiakan, menghargai orang lain, terutama orang tua kita. Kita teh biasanya kalau dibilangin sama orang tua kita, biasanya ibu itu mulut kita ngomong cerewet banget, untuk kayak kalian rombeng, biasanya orang tua. Tapi nanti ketika kita hamil, terus kita lahir, terus kita ngurusin anak, baru terasa ternyata jadi emak teh cerewet, tandanya saya, ya. Kita orang tua begitu melahirin ibu, ya Allah, ya Rob, itu antara hidup dan mati. Coba deh kita ngerasain. Di situ baru kita sadar dalam artian, ya Allah, orang tua kita nggak pernah hitung-hitungan, betul? Nggak pernah hitung-hitungan, ya. Ada nggak orang tua yang hitung? Bayar ya. Kamu dari kecil makan pisang berapa susu? Belum lagi susu berapa kali? Ya, betul bu. Ada yang seperti itu. Belum lagi kamu nikah bla 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 bla. Mak keluarin duit segini-segini. Nih catatannya. Dibuka catatannya. Saking pelitnya tuh. Saking hitung-hitungannya. Ada nggak orang tua yang seperti itu? Sampai sekarang kayaknya saya nggak pernah dengar orang tua yang seperti itu. Nah kalau anak mutu, mak sakit, bu, beli obat dicatat, rumah sakit dicatat. Itu catatan, ya Allah, ibu udah banyak catatan utang. Maaf bu, ini orang tua. Makanya insya Allah kalau kitanya baik sama orang tua, insya Allah anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Biru abahukum abarokum abna'akum, insya Allah. Jadi apa ya bu? Bisa membahagiakan, menghargai gitu loh ya kepada sesama. Jaga mulut, apalagi lagi hamil men. Jangan sekata-katanya, apa ya sekata-katanya? Jangan seucap-ucapnya. Betul. Kalau saya dulu bu, yang lagi hamil, emak tuh bener-bener deh. Awas jangan tidur siang. Kalau udah terlanjur tidur siang, ngantuk banget, makan nasi di piring. Piringnya jangan gede, jangan kecil tuh piring. Iya. Tapi ini maaf ya, walaupun itu anak sekarang kan susah dibilangin aja. Mitos lah, macam-macam lah. Makanya kadang-kadang bayinya keluar, bayinya belum keluar, saking gedenya bener. Tapi emang bener, makan di piring yang
tidur siang itu kita makan nasi gitu. Kalau enggak kita mandi. Begitu itu orang tua ngajarin ya. Iya bener nih. Terus taruh perabotan, jangan sampai kepalanya di bawah, kakinya di atas. Iya. Ini mah saya orang tua, tapi emang bener kalau diturutin mau. Udah gitu kan kita kalau lahir dokter nih Bu, di dokter nih, kan disediain tuh buah. Kan ada buah pisang Ambon tuh, ya pisang Ambon. Kata mak, ini jadi makan buat mak. Kata saya enak banget buat mak. Gitu. Jangan, begitu Bu. Karena memang ternyata hasil penelitian itu sodanya sangat tinggi ya. Jadi seperti itu nih, orang tua cerewet, bukan yang kata sayang sama anak. Nanti habis lahir juga itu biar apik duduknya, tidurnya biar apik. Kalau nyuci, sekarang mah nyuci penting deh, pakai apa? Pakai mesin cuci. Lah zaman saya tuh masih pakai pembilesan. Oh iya capek banget rapet. Gitu ya. Ya bukan ya. Ini walaupun itu pituah kata bahasa kita. Orang tua memang gak ada di kitab kuning. Cari di kitab kuning juga sampai terakhir gak bakalan ada yang begitu. Ya, cuma ini mah orang tua saking sayangnya sama anak. Gitu. Dijaga semuanya. Sampai nyusuin juga Bu, kanan kiri teh kudu disusuin. Gitu. Hati-hati. Nanti ini putingnya dibiasain supaya biar bisa keluar ya. Karena banyak sekali orang melahirkan terus ininya nggak bisa keluar air susu gitu. Nah ini yang namanya betul-betul harus dijaga ya. Membahagiakan orang lain, termasuk orang tua, membahagiakan nanti anak ya, anak-anak kita. Jadi dijaga betul-betul tulisannya, jangan seucap-ucapnya. Apalagi kalau lagi hamil. Yang hamil aja juga jangan seucap-ucapnya ya, gitu Bu. Ada orang Bu, dia masih layak lah ya punya anak. Terus dia bilang, ih anak cakep-cakep ya, saya anaknya laki-laki semua. Mudah-mudahan lah nanti didoain ibu biar punya anak perempuan. Ih amin begitu. Lah jangan bilang amin, kan didoain. Kan dia juga yang cerita kalau dia anaknya laki-laki. Ya mudah-mudahan lah nanti kalau hamil lagi punya anak perempuan. Dia ngomongnya amin Bu. Nah Allah kasih dibuktiin ya, begitu lahir masalah. Makanya hati-hati, orang yang bersyukur tidak seperti itu ya. Yang ketiga, Ibu, syukuri apa yang kita dapat. Kita harus bersyukuri apa yang kita dapat ya. Insya Allah bahagia. Orang yang nggak hamil, orang yang hamil, yang nggak punya anak, apalagi yang punya anak. Kalau bahasa sering disampaikan sama guru-guru kita, jadilah orang yang qanaah. Ya, apapun ya sifatnya itu yang diberikan kepada kita, sekalipun itu tidak berkenan. Kita kan banyak yang nggak berkenan, mama Bu apa? Nggak punya duit, kayaknya sakit, begitu. Baru padahal yang sakit. Ini ujian dulu dari Allah. Ya, ujian dari Allah, berarti Allah sayang sama kita. Kalau kita dikasih sakit, kita dikasih susah, bukannya apa-apa. Kalau kita udah dikasih susah, berarti kata Allah nanti pasti dia akan mendekat kepadaku. Betul Bu? Dia akan curhat kepadaku, bangun tengah malam ngomong kepadaku. Begitu Ibu. Allah tuh rindu sama kita. Cuma kitanya aja kadang-kadang enggak berasa. Ya Bu ya. Dikasih kesenangan, belum tentu orang-orang yang dikasih kesenangan itu ingat sama Allah ya. Tapi ketika dikasih kesulitan, ya musibah, baru ingat sama Allah. Nah kita jangan seperti itu ya. Jadi syukuri apa yang sudah kita dapat. Apa yang kita punya juga itu kita syukuri. Kadang-kadang masalah anak, laki mulu, perempuan mulu. Saya kepengen ada pasangannya, ada laki, ada perempuan. Tapi kalau Allah memang berkehendak seperti itu, kenapa? Gitu loh. Allah itu maha mengetahui, ya. Oh ternyata seperti ini. Nantinya ibu akan merasa. Kenapa dikasih anak laki-laki mulu? Kenapa dikasih anak perempuan mulu? Yang namanya anak semuanya sama. Asal kita syukuri, insya Allah. Yang lelaki kita didik, ibu dengan pendidikan agama. Yang perempuan juga kita didik
dengan pendidikan agama, insya Allah akan memiliki akhlakul karimah. Adibu auladakum wa ahsinu adabahu. Didiklah anakmu dan perbaikilah akhlaknya. Dari mulai di kandung itu kita sudah mendidik anak-anak kita. Bukan anak yang udah keluar baru dididik, ya masih di dalam kandungan juga dididik melalui body language kita, cara-cara kita, dari ucapan, tingkah laku kita, hati kita. Insya Allah anak yang ada di dalam kandungan nanti akan mengikuti. Karena ibu 50% ke bapak, 50% ke ibu, ya. Nah, nanti juga begitu. Jangan nanti ibu nengokin pas udah lahir, loh kok kayak siapa ya? Jangan begitu. Nanti kesinggung. Ini anak kayak siapa ya? Ya kalau kayak emaknya, ya kayak bapaknya. Gitu, masa kayak tetangganya kan begitu. Jadi ada yang begitu. Ada orang banyak. Ini kayak siapa ya? Dia emaknya, itu emaknya maju. Kok anaknya peser? Udah nggak usah disebutin. Anak yang baru lahir kok masih berubah-ubah. Bu, ya. Jadi nanti tersinggung banget nih. Masa dibilang ini anak siapa? Gitu loh. Mukanya kok nggak sama saya, nggak sama muka ayahnya, begitu papanya. Jangan. Pokoknya kita berdoa aja, ya Bu ya, untuk anak yang baru dilahirkan. Gitu ya Bu ya. Nah kemudian ibu, yang keempat, orang yang mensyukuri nikmat Allah itu ya selalu senyum, nggak pernah bete, nggak senyum. Saya tambah lagi kalau lagi hamil, oh jangan begini, aduh, tak anaknya berdua, ya, tahu Bu? Senyum, karena senyum ini akan membuka aura yang namanya keharmonisan. Senyum ini akan mempersatukan. Bu, senyum ini akan membuat kebahagiaan. Orang yang diajak senyum, jangan sendirian. Bukan takutnya pada diri sendirian. Tidak senyum itu akan membuka aura keharmonisan. Terus senyum, sebagian mengatakan, dokter juga bilang kalau orang senyum itu akan meningkatkan yang namanya imun. Kamu imun? Iya, kekebalan. Insya Allah. Makanya saya harus senyum dulu. Saya kalau nggak senyum jelek. Makanya kalau foto saya pasti nggak ada saya mingkem foto pasti gitu. Ini ya. Kayaknya kalau saya diam, jelek banget. Gitu ya. Senyum terapi untuk membuat mengencangkan pipi. Bu. Ya Allah, daripada ibu tarik benang, tahu tarik benang? Sekarang udah ada sisi tarik benang, bukan layangan aja kan? Bu, pipi aja bisa ditarik benang. Satu benang ini 40.000. Lah kalau saya berapa benang? Orang udah turun ke bawah. Ditarik ya, berapa benang tahu ini? Lah iya. Sekarang mah terang-terangan, nggak malu-malu. Orang kalau udah tarik benang dua-duanya, Bu, hati-hati. Ketawa nggak boleh lebar-lebar. Oh, ya. Ada yang 10 benang. Kalau saya, orang saya udah melihat ini udah turun ke bawah. Nah, kalau ditarik berapa benang coba Bu? Sampai ke atas. Sampai ke atas. Udah tarik benang. Udah tarik benang dirawat. Beriska. Kalau baju deh aja diberiska dulu. Makanya upayakan. Kalau nggak upayakan Bu, senyum. Ya, itu orang yang bersyukur selalu senyum. Nah, senyumnya senyum yang tidak ada unsur keterpaksaan. Senyum dari dalam hati, duduk yang paling dalam. Assalamualaikum, gimana? Assalamualaikum, gimana Bapak? Biasanya kalau orang hamil ada aja Bu, ya, sama suami ada yang gede banget. Kalau dideketin suaminya, sama. Ya Bu, nggak sama. Suaminya sampai diusir, ada. Mudah-mudahan Neng Ani nggak usir suami. Yang bagus itu Bu. Saya punya teman orang Yaman itu, anaknya sampai 12 ibu, soleh semua. Itu bagaimana saya bilang? Kita panggil lagi. Alhamdulillah, anak masih dalam perut kita ajak bicara. Kalau malam dia ngusap terus.
dia latih suaminya. Kan kalau kan tidur kan centang. Ada yang orang hamil tidurnya tekor, centang gitu. Itu suaminya katanya. Diusap dari sini, dia latih apa mau? Dia latih, diusap-usap. Udah begitu dia capek usap, dia cium tuh. Semoga kamu jadi anaknya soleh. Tidur ya sayang. Bangun tidur, dipegang lagi sama suaminya. Mau berangkat kerja, mau berangkat kantor, dia pamit. Di samping istrinya cium tangan, ya Bu ya, dicium endingnya, suami yang soleh. Terus itu perutnya diajak ngomong gitu, ditempok. Kalau ditempok Bu, hebat banget itu, udah hebat banget. Pantesan itu 12 anak Bu jadi soleh semua. Ya Allah, saya bilang Abi, saya juga diusap-usap anak pertama doang. Anak kedua udah capean, dia udah usap-usap lagi. Udah kebanyakan anak. Anak pertama mah emang diusap, enak ngomong. Udah kedua ketiga, mana sibuknya udah masa bodoh. Kadang-kadang kita mau berbicara aja, mau kontrol apa katanya. Dan coba dulu kita anterin. Apa ini mah enggak Bu, benar-benar seperti itu. Ya Bu, diajak senyum. Dah, yang kelima orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yaitu apa Bu? Silaturahmi. Ya, alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang insya Allah melalui majelis ilmu, majelis taklim, kita pergunakan yang sebaik-baiknya karena semua udah komplit ini. Paket komplit majelis taklim. Ibu pakaian tutup aurat nggak ada yang pakai bikini, betul? Ada yang pakai bikini? Jangan kan tutup aurat. Ini merupakan ciri-ciri ahli surga begini, betul Bu? Sampai di sini mulut ibu dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, betul? Baca Quran, dapat ilmu, dengerin tausiah, kemudian ibu bawa duit dari rumah, masukin ke cek, tuh, namanya beramal, sunafo, alhamdulillah. Ya karena janji Nabi itu ya Allah orang yang banyak silaturahminya akan dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya. Paham Bu? Silaturahmi, bina selalu ibu kasih sayang. Jangan seperti kalau kita jarang ketemu biasanya bisa ada suudzon, pikiran-pikiran, ya Bu ya. Nah begitu juga mudah-mudahan yang orang hamil terutama senyum ya sayang. Ya Mas itu susah banget kalau mamanya senyum, karena papanya juga senyum. Manggil papa apa? Senyum. Yayang. Oh ayah. Oh yayang, dikirain yayang gitu. Gak apa-apa Bu, panggil yayang beb juga gak apa-apa. Sampai kesel pun yayang beb. Jangan lagi enak yayang. Ini kan gak enak peyang. Kayak kita jangan. Ya gak boleh. Kita punya, apalagi kita sebagai wanita ya, mudah-mudahan melalui majelis taklim kita memiliki yang namanya akhlakul karimah. Insya Allah selalu menjaga perasaan satu sama lainnya, terutama dengan pasangan kita. Jangan sampai saling menyakiti, ya Bu ya. Apalagi yang namanya perempuan, saya kan perempuan itu maaf banget Bu. Ya Allah, kalau untuk memaafkan perempuan hebat bisa memaafkan, tapi kalau untuk melupakan belum tentu. Ingat lagi udah masa lalu juga berapa tahun juga dulu awal-awal ya udah dulu tapi masih ingat. Yang namanya perempuan itu kalau untuk memaafkan cepat, tapi kalau untuk melupakan itu makanya hati-hati dijaga ya sayang, terutama suami-suami ya. Ya, yang suaminya ada kalau itu ya suami-suami biar dijaga perasaan istri ya. Namanya perempuan mah sensitif banget Bu. Perempuan mah kadang-kadang itu gampang sih maafin tapi ingat terus. Coba deh ya sampai kapan udah beranak bercucu dulu malu begitu ya. Itulah yang namanya perempuan. Mudah-mudahan dengan adanya majelis taklim kita bisa dibina ya Bu ya. Dibina karakter-karakter kita yang tidak bagus, sehingga bisa memiliki karakter yang memang bagus, yang memiliki akhlakul karimah. Mungkin itu saja Ibu yang saya dapat sampaikan ya, tapi semuanya itu kita lakukan ya Allah selalu memuji ada orang-orang yang memang betul-betul
sudah mumpuni ya, dari mulai pemahaman agamanya terus menjalani kehidupan itu diuji oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lulus dalam ujian. Harapan kita di akhir hayat kita semua dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu ya, saya baca Fatihah dulu ya buat Neng ya. Neng Ani, ya Allah. Nah, mungkin cakep banget kalau ketawa ya. Cakep bener suratannya. Bener cakep cantik ya. Mudah-mudahan Neng Ani ya, dari mulai sekarang Allah jaga, Allah pelihara. Sabar ya sayang ya. Sabar, kalau orang hamil mah pokoknya ada aja yang dirasa. Sabar, ikhlas, ya insya Allah sehat, yang dikandung maupun mengandung. Ketika nanti udah waktunya, ya mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya, mengeluarkannya dengan izin Allah dengan yang sebaik-baiknya. Selamat, tidak ada halangan sesuatu apapun juga. Kalau memang udah tahu anak laki-laki atau anak perempuan menjadi anak yang soleh maupun yang yang solihah, rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Nanti kita ketemu lagi hari Selasa di Al-Mustafa, ya Bu ya. Hari Selasa di Al-Mustafa, Kamis di Desa Setia Mekah, ya Bu ya. Kita jawab undangan, insya Allah ada umur, sehat badan, ada rezekinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.